Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 6. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang kedua adalah permintaanku, apakah kamu melihat Raja Naga Emas di depanmu? Tuoshe Gudi tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah, dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tuoshe, kamu dan saudara-saudaraku, kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri seperti ini. Karena itu adalah keputusanku, aku tidak pernah menyesalinya. Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar Kuno Tuoshe, bahkan dalam keadaan jiwanya, mata Raja Naga Emas menatap Kaisar Kuno Tuoshe dengan tegas, dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika dunia 1000 besar kita mundur, jika kamu tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua sepertiku? Jinlong, kamu memperlakukanku seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan karenanya, kali ini aku akan membiarkanmu, muridku Xiao Yan menebus dosaku. Aku benar-benar minta maaf padamu. Mata Kaisar Kuno Tuoshe penuh dengan rasa bersalah, dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Kakak, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada hubungan yang dalam antara Tuan dan Raja Naga Emas, tetapi sekarang, meskipun Xiao Yan bingung dan tidak banyak bertanya, dia terus mendengarkan apa yang dikatakan Tuoshe Gudi. Jinlong, kau tak perlu berdebat denganku, dengarkan aku, guruku dan aku telah menanamkan segel reinkarnasi, dan kita akan bangkit dalam pertempuran berikutnya. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah kau. Pertama-tama kau harus membentuk kembali tubuhmu, lalu pergi ke klan naga untuk membersihkan tuduhan, dan memulihkan kekuatanmu ke puncak untuk menghadapi malapetaka berikutnya. Sang guru meramalkan sebelum ia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin adalah akhir yang terakhir. Saudaraku yang baik, sungguh beruntung memilikimu dalam hidup ini. Kali ini, muridku yang akan melindungimu. Kaisar Kuno Tuoshe terdengar lembut di benak Jinlong. Bagaimanapun, tidak ada yang dikatakan, dan persaudaraan, tentu saja, ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuoshe terus berbicara dengan Xiao Yan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu, Xiao Yan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil, inilah saatnya bagi kami untuk bangun. Ketika saat itu tiba, kami akan menciptakan kembali kejayaan bersamamu, dan kami akan membunuhmu bersama-sama. Klan jahat dari luar wilayah. Kaisar Kuno Tuoshe menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Ini adalah hadiah untukmu karena telah dipromosikan menjadi Kaisar Do sebagai guru. Jinlong, kamu harus tinggal di sana dan membantu Xiao Yan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiao Yan. Cincin ini disebut cincin api Kaisar, dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat dan keterampilan bertarung lain yang telah saya pelajari dan saya pelajari. Ada juga jimat ruang untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan Anda dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu, aku juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang kusebutkan dan beberapa rahasia yang ingin kau ketahui. Saat kau mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatan mencapai level yang sesuai, kau akan mengetahuinya secara bertahap. Saat kau cukup kuat, kau dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwamu. Ingatlah untuk menjaga cincin ini tetap aman. Kaisar Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Lihatlah ruang 100 kaki di dalam cincin itu, ada banyak benda di dalam bahan gulungan obat. Hati Xiao Yan sangat terkejut. Ruang yang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa kaki. Umumnya, ada orang-orang istimewa yang lebih baik. Hanya mereka yang terbuat dari bahan-bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, seperti apa pemandangannya? Tentu saja, Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk menjualnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kemudian Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini. Apakah itu ras alien? Tampaknya bahkan tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke akar-akarnya. Sosok hitam sebelumnya juga harus dianggap sebagai ras alien. Kekuatannya benar-benar kuat. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini. Tidak mungkin untuk mengalahkannya, tetapi membela diri bukanlah masalah.
Kamu masih muda dan punya potensi yang tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu. Misiku bisa dianggap selesai. Jiwa ini harus menghilang. Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang-bintang. Tersebar, dengan semburat kelegaan di wajahnya. Selamat tinggal dengan hormat kepada Tuan. Xiaoyan dengan hikmat bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang, dan Jinlong melihat jiwa Kaisar kuno Tuoshe yang menghilang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu. Kamu menungguku, dan aku juga akan menambahkan sentuhan yang kuat pada dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan, yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, "Senior, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang." "Sial, aku ini adik laki-laki gurumu, aku punya adik bungsu dan kakak senior, namaku Shizu." Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiaoyan. "Menguasai, ya, itu bagus." Dia tertawa dan masuk ke dalam cincin api kaisar di tangan Xiaoyan. "Saya yakin Tuoshi juga baru saja memberitahu Anda bahwa metode kultivasi Feng Jue yang sebenarnya telah terekam dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga naga kita adalah raksasa di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda tentu akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua Doki di alam bawah Anda, tetapi saya mendengar Tuosha mengatakan bahwa alam bawah Anda menyebut api yang tidak biasa sebagai api yang berbeda. Menyebut api aneh yang lahir di antara langit dan bumi ini sebagai api suci." Raja Naga Emas bercokol di ring dan menghadapi Xiaoyan. "Seng Yan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku." Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Raja Naga Emas, dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Benar-benar pintar, ya, ada perbedaan di antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan yang terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan. Tetapi api suci, Yan, berbeda. Mereka telah dibudidayakan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahkan Yan suci yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas dan tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Apakah api suci yang begitu kuat masih dapat ditelan? Tetapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, melihat dengan jelas kekhawatiran Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Karena sanksi langit dan bumi, kita punya kesempatan. Tahukah kamu, setiap monster, atau ras monster, atau api yang lahir dari langit dan bumi, memiliki umur yang panjang. Namun, langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini, jadi kami membuat aturan bahwa kami harus melepaskan belenggu kami sendiri setiap 100.000 tahun. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Dulu, ketika saya masih muda dan sombong, saya baru menyadari betapa mengerikannya momok itu ketika saya menerobos momok tertentu. Saat itu saya pikir itu adalah kematian yang sebenarnya. Itu saya, Raja Naga Emas mengenang. Memang begitu, tetapi Tuan tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono saat masih muda. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan jelas merasakan kehangatan menyebar ke jari-jarinya. Hal yang sama berlaku untuk Yun Lanzong. Ada 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang-orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memurnikan pil obat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh bebuyutan ras alien yang keji. 36 jenis api suci itu sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan masing-masing sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tertidur. Kau tahu banyak, dan aku secara alami akan menjelaskannya kepadamu ketika kau menemukannya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. "Ayo pergi. Kami juga harus pergi, dan membawamu melihat dunia yang hebat ini." Raja Naga Emas menatap Xiaoyan sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu, Tuoshe?" Xiaoyan di depannya mendengar apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Meskipun itu meremehkan, Xiaoyan bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan melakukan yang terbaik. Tanpa bersikap munafik, dia langsung melangkah keluar dari gua kuno itu. "Dunia Dakian. Biarkan aku Xiaoyan datang menemuimu." Xiaoyan menatap ke kejauhan dengan tegas.